Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Reva Kanaya Saputri. Video kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Web Penerjemah Otomatis Multibahasa. Di mana aplikasi ini dikembangkan dengan pendekatan Neural Machine Translation yang dilengkapi dengan fitur transliterasi dan text to page. Nah, sini pada slide selanjutnya itu ada latar belakang ya. Di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan diakses informasi lintas bahasa sangat krusial. Namun, sistem ini menerjemahkan konvensional seringkali gagal menangkap konteks secara natural. Oleh karena itu, saya membangun solusi berbasis Neural Machine Translation atau IMT untuk memberikan pengalaman terjemah yang jauh lebih inklusif dan akurat. Nah, pada slide identifikasi masalah ini, dalam riset ini saya mengidentifikasi beberapa masalah utama, mulai dari hasil terjemah yang kaku, kesulitan pengguna dalam membaca aksara non-Latin seperti Korea atau Jepang atau Cina gitu kan, hingga belum adanya fitur audio text to page yang terintegrasi langsung untuk membantu perafalan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan model NMC berbasis transformer yang lebih efisien. Nah, tujuan dan batasan. Yang pertama itu tujuan utama. Tujuan utama penelitian ini adalah merancang aplikasi yang andal untuk mempermudah komunikasi global. Aplikasi ini atau web ini dibatasi pada sekitar 13 bahasa utama termasuk bahasa daerah seperti Sunda dan Jawa, dan dikembangkan menggunakan framework Streamlit untuk memastikan antarmuka yang responsif. Slide selanjutnya yaitu ada metodologi dan alur kerja. Penelitian ini menggunakan metode desain science research. Alurnya itu sederhana namun cerdas. Jadi saat teks dimasukkan, engine NMT berbasis transformer akan memproses konteksnya. Sistem kemudian melakukan deteksi otomatis jika bahasa target menggunakan aksara non-Latin seperti kayak Jepang atau Korea. Jadi sistem secara cerdas akan memunculkan fitur transliterasi dan audio secara otomatis. Mari kita lihat bagaimana logika dinamis ini bekerja pada sistem saya. Saat saya memilih bahasa dengan aksara non-Latin, atau sistem akan otomatis menyesuaikan tampilan agar pengguna mendapatkan panduan cara baca dan audio pelafalan secara instan. Jadi kita ke webnya dulu ya. Ini tampilan si webnya ya. Cukup sederhana pada tampilannya. Lalu kita akan mengetik teks apa yang mau kita translatekan ke dalam kolom. Nah, di sini saya akan mentranslatekan ke dalam bahasa Inggris dulu ya. Saya akan mengetik saya ingin beli baju. Lalu setelah kita mengetikkan ini teks, lalu klik tombol translate, lalu hasilnya akan terlihat terjemahannya. Nah, di bawahnya tuh ada cara baca Latin dan voice note-nya. Kita klik agar mendengarkan cara perafalannya seperti apa. I want to buy clothes. Lalu kita mencoba yang tadinya Indonesia Inggris sekarang menjadi Indonesia Korean.
Nah, jadi yang Inggris kita ubah menjadi Korea. Lalu saya ingin mentranslate-nya dengan teks yang sama, lalu klik tombol translate. Nah, hasil terjemahannya akan terlihat. Dengan kita tidak tahu ini huruf apa, tapi ada cara baca Latinnya. Dan juga ada voice 옷을 note-nya. 사고 싶어요. 옷을 사고 싶어요. Lalu saya ingin mencoba bahasa nasionalnya, yaitu saya mengambil bahasa Sunda. Di sini saya akan mengubah si teksnya. Jadi, kamu mau kemana? Lalu kita klik translate. Nah, hasil terjemahannya akan terlihat seperti yang lainnya juga. Dari cara baca Latin, ada voice note-nya juga. Bade angkat kemana? Baik, itu saja yang bisa saya demokan pada web yang saya buat. Terima kasih. Itu saja presentasi demo pada web saya. Selanjutnya itu ada bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil mengintegrasikan modul IMT, transliterasi, dan TTS dalam satu alur kerja yang efisien dengan arsitektur transformer dan logika dinamis yang adaptif. Aplikasi ini tidak hanya mampu menerjemahkan dengan kontekstual, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu belajar bahasa yang inklusif dan profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.